Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayah bunda jamaah salat zuhur Masjid Wisma Bakri yang Allah muliakan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah. Semoga yang hadir diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi keturunannya, dilimpahkan penghasilannya, minimal 50 juta per bulan. Semoga Allah mudahkan semua urusannya. Semoga dimudahkan balik ke tanah suci, pergi haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum menikah sudah dinikahkan, sudah menikah sayang sama pasangannya, tidak menjadi yang lain lagi. Allah berkahi semua insyaallah. Alhamdulillah. Teman-teman, ini kita sudah berada di akhir 10 kedua dari Ramadan, dan sebentar lagi kita akan masuk 10 hari ketiga. 10 hari ketiga ini adalah puncak Ramadan. Jadi segala sesuatu ada puncaknya. Kalau haji, puncaknya Arafah. Maka siapa yang pergi haji tapi tidak wukuf di Arafah, maka dia tidak haji. Dia harus haji lagi di tahun berikutnya. Jadi Arafah ini adalah puncaknya. Kalau yang lain masih bisa diwakilkan, dari Pak Jumrah masih bisa diwakilkan, tapi wukuf di Arafah nggak bisa diwakilkan. Itu puncak. Dan bulan Ramadan puncaknya adalah 10 hari terakhir. Para ulama ketika menafsirkan ayat wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam, maka maksudnya adalah ada dua. 10 malam pertama bulan Dzulhijjah dan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi dua-duanya mencakup dalam makna walayalin ashr. Artinya 10 hari terakhir Ramadan ini adalah merupakan waktu yang sangat Allah agungkan. Sampai-sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran. Maka kalau ada orang dia masuk Ramadan, dia tidak kebagian 10 terakhir Ramadan, tidak maksimal mengisi 10 Ramadan, dia tidak kebagian puncak Ramadan. Mengapa? Karena di antara 10 malam terakhir Ramadan ada malam yang Allah rahasiakan, yaitu malam Al-Qadar. Al-Qadar dari kata takdir, di mana Allah Subhanahu wa taala merefresh takdir yang akan dialami hambanya selama setahun ke depan. Maka kalau kita berhasil mendapatkan malam Al-Qadar ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan takdir yang baik selama setahun. Al-Qadar juga di antara artinya adalah Al-Qudrah, yaitu kekuasaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Karenanya dia dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memburu malam Al-Qadar. Taharrau Lailatul Qadr fi ashr awakhir min Ramadan. Burulah malam Al-Qadar
di 10 hari terakhir Ramadan. Di sini hadisnya umum, teman-teman, hadisnya umum 10 malam. Memang ada hadis fil witr, terutama malam-malam ganjil. Tapi jangan hitung-hitungan, karena Lailatul Qadar itu juga terjadi di malam yang genap. Banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa ketika Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Maksudnya apa? Para perawi menjelaskan bahwa maksudnya itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Berarti genap. Jadi jangan hanya mengkhususkan yang ganjil saja. Itu terutama di malam-malam ganjil, karena sering terjadi di malam ganjil itu. Tapi tidak mustahil itu akan terjadi di malam yang genap. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa banyak pengalaman para sahabat malam Al-Qadar terjadi pada malam 27. Tapi itu pun tidak terus-menerus. Malam 27 enggak. Nah, seringkali orang hanya mengambil ganjilnya. Ada yang hanya mengambil 27 saja. 27 ramai sekali. Setelah itu udah sepi, dia enggak memburu lagi. Padahal itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dirahasiakan? Karena kita sebetulnya oleh Allah dikondisikan supaya menjadi hamba Allah setiap malam. Bukan hanya menjadi hamba Allah di malam-malam ganjil saja. Bukan hanya menjadi hamba Allah di malam 27 saja. Dan banyak kejadian malam Al-Qadar terjadi pada malam 29 yang oleh banyak orang sudah ditinggalkan, sudah dilupakan, sudah merasa puas, aku hadir pada malam 27 dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Dan kita masih berada dalam suasana malam nuzul Quran atau hari nuzul Quran, tanggal 17 Ramadan. Nah, ada pertanyaan di sini, Pak Ustadz, kenapa kok yang masyhur tanggal 17 Ramadan Al-Quran turunkan? Tapi dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran turunkan pada malam Al-Qadar. Yang benar yang mana nih Pak Ustaz? Dalam hadis ditegaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan. Sementara 17 Ramadan belum masuk kepada kategori Lailatul Qadar. Ini maksudnya yang mana nih Pak Ustaz? Al-Quran turun 2 tahap. Ini jawabannya. Al-Quran turun 2 tahap. Tahap 1, nazala duf'atan wahidah minal lawhil mahfuz ila sama'id dunya. Al-Quran turun sekaligus, satu paket dari awal sampai akhir, tersusun seperti yang kita pegang sekarang itu, dari awalnya Al-Fatihah terus sampai An-Nas, tersusun rapi seperti Quran yang kita pegang sekarang, sama, sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar yang banyak disebut dalam riwayat pada malam 24 Ramadan. Setelah itu, tahap kedua, Al-Quran turun berangsur-angsur dari langit dunia ke hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permulaannya 5 ayat pertama dari surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama, ini turun tahap 1. Turun pertama kali pada tahap kedua ini, yaitu ke hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak riwayat mengatakan terjadi pada malam 17 Ramadan.
Jadi itulah hal-hal yang perlu dibahas untuk mengenang turunnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini adalah panduan kita, GPS kita. Ya. Kalau kita punya tujuan, barusan nih saya mau ke Wisma Bakri, saya pakai GPS. Karena saya seringnya ke Wisma Bakri yang di sana. Yang Bakri. Hah? Bakri. Sedang Bakri. Iya. Mana? TV One. Oh, CCI. Hah? CCI. Ya, yang ada TV One di situ saya sering ngisi di acara TV One, saya ke sana. Tadi ini yang mana nih? Karena dulu pernah ngisi, tetapi karena sudah kelamaan, ya. Jadi baru kali ini tadi pakai GPS. Nah, untuk GPS itu tujuan harus jelas. Nggak mungkin GPS bekerja kalau nggak ada tujuannya mau kemana. Nah, kita nih harus setting dulu tujuannya, mau surga atau neraka. Kalau mau surga, Quran GPS-nya. Kata Quran, kerjakan, kerjakan. Jangan, jangan. Kerjakan, kerjakan. Jangan, jangan. Itu aja. Kan yang banyak kata Quran kerjakan, nggak dikerjakan. Kata Quran jangan, ini dikerjakan. Terus maunya ke surga, ya nggak nyampe. GPS kerjanya hanya belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kanan aja. Belok kiri, belok kiri aja. Ikut aja, lurus, lurus. Itu GPS. Jadi Quran itu GPS kita ke surga, bagi mau ke surga. Tapi yang mau ke neraka lain lagi GPS-nya. Ya. GPS-nya tinggal ikut apa kata setan aja. Itu namanya kalau mau ke neraka. Nah, sementara perjuangan kita ini karena kita disayang oleh Allah, kan? Kenapa Allah sayang sama kita? Karena Allah yang menciptakan kita. Ini ciptaanku, ini aku yang merawat, aku yang ngasih mata, aku yang ngasih hidung, aku ngasih mulut, aku ngasih tangan, ngasih kaki, kata Allah. Maka aku rawat nih. Tapi manusia kan ada dua dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Jadi kebutuhannya bukan hanya jasmani saja manusia itu. Ya, bukan hanya makan minum saja, tapi ada kebutuhannya rohani. Makanya oleh Allah diturunkan Al-Quran. Setiap hari kamu sholat lima waktu. Diutus nabi-nabi oleh Allah. Sebagai contoh ini dong, cara kamu menjadi hamba. Jadi kita ciptakan nih, Bapak Ibu, diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Nggak ada lagi. Jadi kita ciptakan untuk menjadi hamba Allah supaya masuk surga. Kalau tidak menjadi hamba Allah, otomatis sudah menjadi hamba setan. Itu pilihannya, nggak ada lagi. Jadi Allah setan, itu aja pilihannya. Kalau nggak mau ikut Allah, jadi ikut setan. Nggak bisa selain itu, nggak ada lagi. Pilihannya dua di akhirat, surga atau neraka. Kalau ikut setan ke neraka, kalau ikut Allah ke surga. Nah, kalau ikut Allah ada kewajiban-kewajiban. Sama, ya. Kita nggak dipaksa. Misalnya nih, kita menjadi karyawan profesional di Wisma Bakri. Kita nggak dipaksa. Pilihan banyak kok, selain di sini banyak. Kita nggak dipaksa. Tapi ketika kita sudah mendaftar sebagai seorang karyawan, sudah dicatat sebagai pegawai, maka tidak bisa tidak. Kita wajib ikut aturan. Datang kantor jam sekian, harus capai target, harus kerja ini jangan kerjakan, ini kerjakan. Kalau dia patuh, sukses. Jadi profesional yang handal, naik tingkat, jadi manajer. Nanti jadi general manager, jadi direktur, terus naik tingkat, jadi direktur utama dan seterusnya. Kenapa? Dari proses jenjang yang dia lalui. Nah itu dia, sama. Ya. Ketika seseorang dia maksimal ikut Allah, kata Allah, kerjakan ini, dia kerjakan, dia patuh, capek. Di Ramadan, berbanyak baca Quran, berpuasa. Ya, siangnya berpuasa, malamnya baca Quran. Waktu ke waktu, ya, malamnya salat malam, waktu ke waktu baca Quran. Setiap kesempatan bersedekah, puncaknya iktikaf, memburu malam Lailatul Qadar. Nah, sudah, dia akan dapat
keberkahan dalam hidupnya sesuai dengan apa yang Allah butuhkan. Jadi ini Ramadan itu satu paket. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran pada ayat 183 sampai ayat 167 dalam surah Al-Baqarah. Jadi jangan hanya yang dibahas ayat kutiba alaikumusiyam saja, karena itu sudah berurut dalam ayat surah Al-Baqarah itu. 183 kutiba alaikumusiyam, 184 faman kana minkum maridun aw ala safarin fa aidatu min ayamin ukhra. Fikih puasa, yang sakit boleh gak puasa, wajib mengganti yang lain. Yang musafir boleh gak puasa, tapi wajib mengganti yang lain. Gitu. Loh, Bapak kok nggak puasa? Saya ingin ganti puasa. Bapak musafir? Enggak. Bapak sakit? Enggak. Terus kenapa nggak puasa? Ganti puasa. Nah, yang begini ini dosa besar. Sekalipun dia mengganti 1000 hari, nggak bisa. Karena sudah dosa besar di sini. Nggak ada alasan dia tidak berpuasa. Perhatikan. Nah, itu yang fikih puasa. Itu dibahas pada ayat 194. 195 tentang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Berarti di Ramadan bukan hanya puasa, baca Quran. Makanya ibadah baca Quran oleh Allah tidak dibatasi waktu. Setiap saat baca Quran. Nah, karena itu para pendahulu kita, mereka tahu ini ayat, dan mereka tahu contohnya. Nabi kalau sudah masuk Ramadan, Nabi berdoa dengan malaikat Jibril menghatam Quran. Para sahabat khatam Quran. Utsman bin Affan khatam setiap malam. Terus banyak yang khatam 2 kali sehari semalam. Sehari semalam khatam 2 kali. Berarti di Ramadan 60 kali khatam. Yang Syafi'i khatam 60 kali khatam. Jadi dia Ramadan 60 kali khatam. Siangnya khatam, malamnya khatam. Abu Hanifah khatam setiap malam sambil sholat malam, 1 rakaat sholatnya. Di rakaat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, terus nggak ruku-ruku sampai dari Tilawatul Nas baru ruku. Itu Abu Hanifah. Jadi jumlah rakaat itu bukan suatu ketentuan, bukan. Kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau bacaannya sedikit, rakaatnya banyak. Selesainya kapan? Menjelang sahur. Itu. Jadi setiap malam para sahabat itu berlomba-lomba menghidupkan waktu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kata Allah, ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan Al-Quran. Bukan hanya bulan puasa. Pak Ustaz, aku gak pernah baca Quran. Yang penting aku puasa, Pak Ustaz. Ini yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jubal atash. Dia orang selama Ramadan hanya kebagian lapar dan hausnya, tidak kebagian Qur'annya, tidak kebagian salat malamnya, dan seterusnya. Jadi ini satu paket program khusus, berbeda dengan hari biasa. Nah, makanya tadi saya ketika datang awal-awal di sini, datang persatu. Saya terdengar suara, Masya Allah, geremeng-geremeng orang baca Quran, Masya Allah. Tapi ada 1-2 sih yang hanya buka HP, scrolling, buka Quran, scrolling gitu. Nah, teman-teman, ingat, sebetulnya jangan heran kalau ulama terdahulu khatam 60 kali, khatam 59. Ada seorang ulama hadis namanya Imam At-Toha, dia khatam 59 kali khatam. Dia sampai menceritakan bahwa aku ingin mengejar target seperti Imam Syafi'i, nggak nyampe-nyampe, nyampenya hanya 59 kali khatam. Akhirnya dia berkata, la'allallah khusus dari Syafi'i. Kayaknya khatam 60 itu khusus Syafi'i. Ya, ada dalilnya kita. Itu khusus Syafi'i. Kita berapa? Belum. One day one juice itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan hatam sekali, Bapak akan menyesal, Pak. Apalagi gak hatam sama sekali. Hatam sekali menyesal, Pak. Karena ini Ramadan
yang setiap detik Pak, ini dihitung pahala setahun. Setiap satu hari dihitung pahala 1000 hari. Setiap huruf satu kebaikan dari Quran. Dan dikalikan 10 kali, kata Nabi, yudha'af ila asyri amsalnya, bal ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi rugi. Kalau di Ramadan one day one juz, itu di luar Ramadan one day one juz. Jadi 30 juz. Tapi di dalam Ramadan, ya minimal one day 3 juz. Halo? One day berapa? Yang kompak, one day. Jadi gini, ini caranya. Coba, gimana cara khatam 10 hari sekali? Berapa juz? 30. Bagi 10, 3 juz. Berarti per hari 3 juz. 3 juz berapa lembar? 30. 30 bagi 5? 6. Berarti 30 bagi 5 berapa? 6. Maksudnya 5 kali sholat. Nah, 6 dibagi 2? 3. Berarti nunggu sholat 3 lembar. Selesai sholat 3 lembar. 5 kali sholat berapa? 3 juz. 10 hari khatam. Dikit atau banyak? Dikit. Yang banyak setannya. Ingat loh, nanti menyesal sendiri di akhirat. Ya Allah, kenapa ya aku diberi waktu, aku buang-buang di Ramadan. Ini mumpung masih tersisa nih. Nih, saya tadi dengar dari Bang Yono katanya ada itikaf sini. Nah, ini enak banget nih. Itikaf di sini berarti ini caranya. Bedakan loh. Itikaf Ramadan dengan itikaf selain Ramadan. Kalau itikaf di luar Ramadan itu biasa, setiap masuk masjid nama itu itikaf lillahi ta'ala 5 menit dalam pahala itikaf. Tapi di Ramadan enggak. Dia ada jangka waktunya. Masuk sebelum terbenam matahari pada tanggal 20 Ramadan dan enggak keluar lagi. Kecuali darurat, mungkin karena tugas di atas, misalnya kita tidak banyak kantor sini, kita keluar kantor tapi tetap langsung itikaf, jaga pandangan, jaga lisan, pokoknya tetap mengadakan tugas. Begitu selesai kosong, balik masih lagi baca Quran, dikir terus. Nah, itu namanya itikaf 10 hari. Ini kesempatan. Ada makan sahur. Wah, ada sahurnya Bang. Ada buka puasa. Masya Allah, ini nggak perlu keluar lagi untuk cari sahur, dari buka puasa. Terbuka. Berapa orang? Nggak terbatas berapapun, nah, Masya Allah. Halo, siapa yang mau itikaf? Nggak ada yang ngacu. Siapa yang mau surga? Mau semua. Siapa mau itikaf? Jadi Bang, ayo kita pasang niat. Nanti nih, ketika kita merasakan nikmatnya itikaf, kita akan ketagihan. Karena itikaf ini kita mengkhususkan diri untuk Allah. Dalam itikaf jangan ngobrol, jangan main HP. Batal itikafnya. Jangan nonton sana nonton sini ngobrol. Enggak. Batal itikafnya. Jadi jangan sampai kita membuat urusan dunia dan yang sia-sia apalagi. Itu hanya dikit, capek, tidur, kemudian nanti bangun, baca Quran lagi, wudu, sholat, seperti itu. Jangan berhenti-berhenti. 10 hari saja. Kata Allah, aku hanya minta 10 hari, kata Allah. Dari setahun, aku sudah izinkan kamu itikaf di kantor-kantor kamu, di rumah kamu selama setahun. 10 hari aja untuk aku. Supaya apa? Ngejar baca Quran. Nanti bisa khatam semudah mungkin. Bacanya dan tergesa-gesa, pelan-pelan aja. Karena kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Malamnya kita sholat malam. Ini Masya Allah, imamnya bagi ya. Ada yang lain, diganti-gantian.
Itu sepanjang malam. Pokoknya semua ulama sepakat bahwa mengapa Nabi beriktikaf? Karena itu membantu kehusyuan hati untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak datang kepada orang yang bangun tapi main nonton bola malam Lailatul Qadar, gol, MU lagi main. Itu bukan Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu ya zikir, istighfar, bertobat, banyak bersedekah, berbakti, itu Lailatul Qadar. Pokoknya benar-benar kita khususkan. Khususkan Quran. Tidak ada lagi yang kita punya hanya Quran, sholat. Pak Ustadz boleh aku tidur boleh. Tidurnya karena capek. Karena tadi malamnya sudah sepanjang malam nggak tidur, maka nanti dia tidurnya sudah sholat subuh. Kalau mungkin ada jam kantor, mungkin ya silahkan di jam kantor. Tapi selama di kantor tetap harus itikaf, tetap jaga mata, jaga tangan, jangan sampai dibatalkannya. Itu itikaf. Bicara seperlunya, sepentingnya saja. Itu itikaf. Jadi dari sejak matahari sebelum terbenam matahari tanggal 20 itu sudah nggak keluar sampai malam hari raya. Boleh malam hari raya karena sudah masuk ke tanggal 1 Syawal. Dan kalau Nabi setelah sholat Id, baru keluar. Nah itu boleh Bapak bawa keluarga misalnya di sebelah mungkin ada tempat ibu-ibu, silakan. Itu kesempatan kita difasilitasi, dimudahkan, gak usah kemana-mana, dan kita gak usah pulang sejauh-jauhnya, Pak. Mungkin pulang ke rumah dan sebagainya. Ajak keluarga ke sini, tikaf. It's okay. Masya Allah. Benar, coba buktikan. Coba aja. Sehari 2 hari, ya. Kalau ternyata nikmat, lanjutkan. Coba begini, Pak. Ada orang seringkali jadi alasan. Kalau saya aku sibuk dan sebagainya. Gini. Ketika dari alasan, berarti mindset dia itu disangkanya hidup ini hanya untuk dirinya sendiri. Padahal hidup kita ini untuk Allah, Pak. Allah sering gak kebagian kecuali sampingan. Seringkali yang diutamakan pekerjaan kita. Padahal kita ciptakan untuk Allah. Nah, mengapa kok banyak orang stres? Karena seringkali Allah dikesampingkan. Allah bukan tujuan, Allah kesampingkan aja. Itu pun sholat 5 waktu, ya sekarang mau menggugurkan kewajiban saja. Nah, akibatnya apa? Merasa nggak nyaman sama Allah, merasa nggak nyaman di masjid. Nah, iktikaf ini merefresh, coba memperbaiki mindset kita yang selama ini Allah sering dikesampingkan, dicoba nih bahwa Allah diutamakan. Nah, kita memperbaiki semua ini, coba kita akan merasakan indahnya Ramadan. Contoh begini, setiap kali kita pergi ke Mekah atau ke Madinah, kita umrah 9 hari, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bisnis, meninggalkan keluarga, meninggalkan terdekat, semua ditinggalkan. Begitu pulang ke sini, tanya, gimana Pak? Ingin balik lagi Pak Ustaz? Nikmat banget. Coba, kenapa kok nikmat banget? Dia baru tahu bahwa ketika dia mengutamakan Allah selama 9 hari dan dia hanya hidup bersama Allah, nikmatnya tak terhingga. Nah, itu kenikmatan yang sebenarnya. Nah, nanti coba 9 hari niatkan, aku akan iktikaf dan aku akan mengutamakan Allah di atas segalanya. Allah, inilah namanya iktikaf. Setelah itu kita akan merasakan nikmatnya 10 hari. Tahun depan ketagihan lagi, dan dia akan merasakan itu. Saya pernah ngobrol sama salah seorang ustadz. Dia ustadz di kampung sini di Betawi. Setiap bulan Ramadan dia ngajar fikih. Yang dibahas tentang fikih puasa, fikih itikaf seterusnya. Saya tanya, Ustadz pernah itikaf? Belum pernah puasa. Belum pernah itikaf? Belum pernah puasa. Terus bicara itikaf itu gimana? Ya sebagai keilmuan aja. Oh gitu.
Coba, ini besok ikut saya. Ayo itikaf. Saya bawa ke Masjid El-Nosa sebelah sana. Itikaf situ. Dia subhanallah menangis. Kenapa aku baru tahu nikmatnya itikaf? Tahun berikutnya saya itikaf di Mekah. Saya bilang, Pak Ustadz saya nggak bisa nemani. Akhirnya apa? Dia berangkat sendiri Pak. Sampai dia wafat, dia nggak berhenti itikaf. Dia menyesal masa lalunya. Kenapa dulu aku nggak pernah itikaf? Nah ini Allah. Kalau sudah ajar Allah, ini perhatikan apa kata Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Aku yang menciptakan kamu. Aku tahu kebutuhan kamu. Aku tahu jiwa kamu. Aku tahu terbaik untuk kamu. Bahwa yang terbaik untuk kamu itu bukan nonton, bukan itu. Itu tidak akan pernah menghilangkan stres kamu. Nonton kemana-mana, hiburan kemana-mana, demi Allah, itu tidak akan pernah menghilangkan stres kamu. Tidak akan pernah menghilangkan galau kamu. Tetap dalam kondisi kamu tidak akan pernah menemukan. Hanya satu caranya, kembali kepada Allah, duduk mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, berbanyak sholat. Itu aja solusinya. Dan hanya itu jalan kebahagiaan, jalan ketenangan. Jadi kebahagiaan itu bukan di fasilitas. Bukan karena seorang punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya istri cantik, bahagia. Enggak. Banyak orang sudah rumahnya mewah, istrinya 4, mobilnya 10, stres Pak. Bunuh diri, banyak. Di Jepang itu setiap tahun angka bunuh diri mencapai 30.000 orang dan cenderung naik. Jangan heran kalau begitu. Mereka punya terpenuhi secara fasilitas. Ini manusia. Manusia itu diciptakan begitu, dengan alamnya tersendiri. Kalau ikan alamnya air, maka ikan bahagia ditaruh di air. Kalau cacing alamnya bawah tanah, maka cacing bahagia di bawah tanah. Manusia alamnya apa? Alamnya bukan hiburan, bukan. Alamnya dia di masjid berzikir, sujud, baca Quran. Kalau sudah mulai dia ke masjid gak suka, sholat merasa gak nyaman, dipertanyakan kemanusiaannya. Dia manusia atau bukan? Itu Pak. Itulah yang kita harus tunjukkan bahwa ini Ramadan. Allah telah menyiapkan Ramadan setahun hanya sebulan. Ayyamam ma'dudah kata Allah. Jangan keberatan. Ayyamam ma'dudah ini hanya selama sebulan. Makanya pada ayat berikutnya Pak, yaitu 186, Allah menyebutkan tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Ramadan ini bulan doa. Banyak orang ngeluh, Pak Ustaz aku punya masalah, rumahku sudah pacar kacir, Pak Ustaz, anakku sudah pergi ke sana kemari, aku sudah cerai sama istriku, masalah terus hidupnya. Bahkan gak punya uang banyak Ustaz, gak punya usaha, Pak Ustaz. Kenapa kok hidupku berantakan seperti ini Pak Ustaz? Banyak ngeluhnya. Di Ramadan gak pernah doa, merasa sudah aman dan seterusnya. Doa. Allah yang menyelesaikan, bukan usaha kita. Kita wajib usaha, tapi itu tidak menjamin. Tapi yang mencari doa. Nah ini kesempatan Ramadan banyak doa. Nah ini bulan doa. Nah puncaknya pada ayat 167. Di bagian akhir itu ada ayat apa? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini urutannya sudah satu paket dari Allah. Nah, ketika Bapak baca ayat pertama 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun. Ketika Bapak baca ayat terakhir ayat 187 tentang Ramadan ditutup dengan la'allahum yattaqun. Satu kesatuan. Di rangkaian dengan cara ini kamu mendapatkan satu paket Ramadan. Nah, pertanyaannya, Pak Ustaz, ayat Lailatul Qadar itu di mana? Lailatul Qadar itu ayatnya di juz 30. Dia surat pendek. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa ini maksudnya Pak Ustaz?
maksudnya itu bonus, bingkisan. Allah nggak gabung dalam surah Al-Baqarah ini, tapi dia terpisah, bingkisan, hadiah bagi mereka yang maksimal berhasil mengisi Ramadan satu paket dengan selengkap-lengkapnya. Dan ini persiapan untuk bekal setahun sekali. Ibarat seorang dalam musafir, Pak, seorang dalam perjalanan, dia tahu bahwa aku akan menempuh jarak perjalanan dan tidak akan ketemu dengan pom bensin lagi kecuali aku mengisi full tank. Maka dia tahu di perjalanannya bahwa dia setahun nggak ketemu Ramadan lagi, maka dia mengisi full tank. Maka ketemu pom bensin, dia mengisi full tank, sehingga nanti dia bisa ketemu pom bensin lagi. Nah, sama Pak, kita setahun nggak ketemu Ramadan kecuali setelah setahun. Nah, maka kita mengisi full tank. Untuk apa? Untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala selama setahun ini. Begitulah Allah, cara Allah menjaga kita. Jangan sampai kita menjauh dari Allah. Jangan sampai menjauh dari Allah, Pak. Kita ini punya HP, ini mirip sebetulnya dalam dunia teknologi itu banyak menggunakan sistem sunatullah. Perhatikan, ini HP ada software, ada hardware, manusia ada sebagai rohani. Terus HP ini harus terkoneksi ke operator. Sama, manusia operatornya Allah, koneksi ke operator. Mirip sekali. Nah, manusia HP harus ada pulsanya. Kalau tidak ada pulsanya, dia disconnect. Sama, manusia itu harus ada pulsanya. Pulsanya sholat, puasa, zikir, baca Quran. Pulsa sedikit, lemot. Pulsa banyak, maka dia lancar download, lancar up. Sama, kuota iman kecil, lemot, baca Quran, malas. Setiap buka Quran, 3 baris, perih matanya. Setengah halaman, sakit pinggang. Kemudian 1 halaman, perih. Udah, gak baca lagi setelah itu. Itu namanya kuota imannya kecil. Kuota yang besar, dia seperti Imam Syafi'i tadi itu. Sebulan 60 kali hatam. Perhatikan. Jadi itu kuota-kuota seperti itu tergantung kesukaan kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mirip kan kita seperti itu. Kenapa kalau urusan HP kita jaga pulsa? Kenapa urusan diri kita kok nggak maksimal? Nah, harus ada perjuangan. Mumpung masih ada waktu 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan kita bisa maksimal. Wallahu berkahi khairan. Dan Bapak Ibu, ini pembahasan saya sudah saya bahas dalam buku 1 namanya Al-Quran dan Ramadan. Itu ada 2 santri saya, bisa Bapak Ibu bisa Bapak miliki. Silakan mungkin berinfak untuk mengganti cetaknya saja, sehingga nanti Bapak Ibu kita bisa berbagi dalam hal itu. Dan kemudian ada santri saya juga, saya punya pesantren di pedalaman, Pak, di pedalaman di Sukawangi, Bogor, jauh dari masyarakat, benar pedalaman benar. Jadi kita ya untuk membantu mereka dan mereka gratis santri yatim duafa. Jumlahnya 200 santri dari sanawiyah sampai S1, dan mudah-mudahan Bapak bisa berbagi untuk mereka. Mereka sedang bangun masjid, mereka juga ada 80 orang yang masih belum dapat orang tua asuh untuk kebutuhan mereka. Insyaallah mudah-mudahan dengan kebaikan Bapak dan kelebihan rezeki Allah lipat gandakan. Allah balik penghasilannya ya menjadi lebih banyak lagi dan kelak disambut dengan para penghafal Quran dalam kota yang di surga. Semoga berkahi semua khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.